Hai, merasa nggak? Akhir-akhir ini banyak banget berita-berita yang tersebar dan itu membuat kita nggak nyaman dan merasa situasi di lingkungan kita itu tidak baik-baik saja. Bahkan di negara kita sendiri aja kita merasa tidak baik-baik saja. Nah, hal itu sangat mengusik aku sebenarnya, apalagi saat ini aku lagi baca buku ini. Ini judulnya The Divine Matrix. Di sini dijelaskan salah satunya memang aku udah pernah dengar terkait dengan teori yaitu Maharishi Effect. Beliau adalah yogi dan beliau melakukan sebuah riset terkait dengan meditasi transendental yang mana hal tersebut bisa membuat penyembuhan orang-orang di daerah konflik kayak gitu. Jadi di sini dijelaskan dibutuhkan hanya 1% dari jumlah keseluruhan populasi agar bisa membuat sebuah populasi itu merasa satu, bisa damai. Nah, hal ini tentu saja bisa kebalikannya, bukan? 1% dari total populasi aja bisa membuat sebuah populasi merasa damai, dan tentu saja ada oposisinya. 1% dari populasi itu juga bisa membuat hal yang tidak menyenangkan. Dan itu yang terjadi saat ini, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi mereka melakukan sebuah eksperimen terhadap 1% dari jumlah populasi yang membuat orang-orang merasa cemas dan lain sebagainya. Kecemasan, ketidaknyamanan, kemarahan, dan lain sebagainya itu adalah hal-hal negatif yang membuat kita down dan membuat entitas lain senang, karena energi-energi itu yang dibutuhkan untuk diserap dalam diri mereka. Kemarin juga aku sudah nonton satu seri, itu ada di YouTube, judulnya adalah The Law of the Sun, dan di situ aku semakin paham ternyata cara kerja entitas-entitas yang tidak baik di luar sana adalah dengan menyedot energi-energi dari orang-orang sekitar. Apakah berarti kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu? Tentu saja tidak. Kita bisa. Dengan cara apa? Ya, apapun yang terjadi di luar sana, tetaplah fokus dengan diri kita sendiri, tetaplah fokus dengan kedamaian diri kita sendiri. Apakah berarti hal itu egois? Jika hal tersebut dikatakan egois, menurut aku tidak. Karena apa? Karena kembali lagi, 1% dari total keseluruhan populasi aja bisa mempengaruhi satu populasi yang besar. Sehingga kalau kita fokus dengan diri kita, menjaga kedamaian yang ada di diri kita, ya kurang lebih jika kita berdamai dengan diri kita, maka lingkungan di sekitar kita juga bisa terpengaruh. Karena percaya atau tidak, saat kita memperbaiki diri kita, orang-orang di sekitar kita secara tidak langsung bisa ikut dengan kita, seperti itu. Hal ini juga sudah dibuktikan di salah satu jurnal yang juga ada di buku The Divine Matrix ini, bahwasanya saat perang Teluk di Timur Tengah, orang-orang yang sebelumnya sudah dilatih meditasi transendental untuk ajak terhadap terhadap dirinya sendiri, ajak terhadap pikirannya dia agar tetap positif dan lain sebagainya, itu mereka ditempatkan di tempat konflik tersebut, dan hasilnya apa? Angka kekerasan di sana menurun. Bukan berarti langsung bersih semuanya gitu ya, langsung tidak ada konflik dan lain sebagainya, tapi konflik tersebut turun. Itu aja sudah terbukti. Sehingga saat ini yang bisa kita lakukan, apa yang bisa aku lakukan adalah ajak terhadap diri sendiri. Bagaimanapun juga ketenangan hati kita ditentukan oleh kita sendiri. Kita tidak bisa mengekang atau mengontrol sesuatu di luar diri kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Mungkin salah satu hal yang saat ini aku lakukan adalah mengurangi pembacaan berita-berita negatif di luar sana, yang mana itu cukup berhasil untuk aku. Dan juga hal lain yang bisa aku lakukan adalah dengan melakukan hal-hal yang aku sukai, melakukan hobi yang aku sukai, mungkin menari, melukis, ataupun journaling, seperti itu. Poin kedua yang mau aku sampaikan di video ini adalah seperti yang aku sampaikan sebelumnya, di sini aku mencoba untuk berbagi ilmu yang aku tahu. Nanti teman-teman kalau misal mau baca bukunya sendiri, silahkan. Bukunya ini seperti ini, The Divine Matrix by Greg Braden. Dan ini sangat bagus banget buat kita mengetahui gimana Matrix ilahi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman semuanya pernah nonton The Matrix, mungkin bisa
tahu lebih dalam lagi, dimana matriks ilahi sendiri ini, kalau di buku ini dijelaskan ini seperti jaring-jaring. Dan kenapa satu doa itu bisa langsung muncul di tempat lain, tidak harus kita ke sebuah tempat itu agar doa kita itu sampai ke sana. Contoh, kita mendoakan orang tua kita di kampung halaman, sedangkan kita ada di kampung perantauan, katakanlah kita di Jakarta sedangkan orang tua kita ada di Lampung. Itu bisa. Karena apa? Karena matriks ilahi itu meskipun dia terpecah-pecah, tapi dia tetap bisa menyalur. Hal simpel yang bisa menjelaskan bagaimana matriks ilahi ini bekerja adalah contoh kartu hologram. Saat dia dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, dia tetap ada dimanapun dengan bentuk yang sama, kayak gitu. Dan ini juga sudah tertulis di sini, jadi aku saranin kalian baca lebih lanjut karena mungkin dalam penjelasanku kurang jelas, ataupun kalian lebih suka dijelaskan, oke. Sebenarnya aku belum selesai baca buku ini, tapi karena ada beberapa hal yang sangat amazing menurut aku, jadi aku mau sampaikan ke kalian aja, seperti itu. Dan di buku ini sendiri itu menyadarkanku bahwasanya hal-hal yang kita anggap mistis di zaman dahulu, yang kita anggap bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita adalah sebuah hal tabu, ternyata itu semua bisa dijelaskan saat ini dengan buku-buku spiritual yang saat ini banyak sekali tersebar di dunia, seperti itu. Dan sekarang, kalau dulu orang-orang lebih condong ke sains orang-orang barat, sedangkan saat ini orang-orang barat sudah bingung nih mau nyari apalagi yang harus dia teliti, dan ilmu-ilmu itu malah bisa ditemukan di ilmu-ilmu timur. Salah satunya mungkin kita bisa temukan di ajaran-ajaran Jawa kuno, dan juga kitab-kitab dari India dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat aku kayak wow, apakah mungkin bahwasanya peradaban kita lebih maju dibandingkan yang saat ini? Bisa jadi. Nah, aku sarankan kalian nonton film The Law of the Sun, karena di situ juga dijelaskan bagaimana hebatnya Indonesia saat itu. Karena ini fiksi, jadi aku tidak bisa menjamin ini 100% terjadi, tapi setidaknya kita bisa melihat gambaran bagaimana sebuah dunia itu berjalan, seperti itu. So, kalau kalian saat ini sedang struggle dengan ketidaknyamanan, dengan kemarahan, ketakutan, kecemasan, ingatlah bahwasanya ketenangan kita adalah hal utama. Karena kenapa? Karena orang-orang di luar sana sangat ingin untuk memborbardir kita agar kita tidak tenang dan bisa mengambil energi positif kita kapan saja, energi kehidupan kita kapan saja. Terbukti beberapa tahun yang lalu bahwasanya ada penelitian yang membuat efek kecemasan dan lain sebagainya, berita simpang siur yang kita tidak tahu kebenarannya, membuat orang-orang banyak yang mengakhiri kehidupannya dan lain sebagainya. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, bagaimana caranya? Dimulai dari diri kita sendiri. Aku pun di sini masih belajar dan kita sama-sama belajar. Semoga apa yang aku share hari ini bermanfaat. See you.